Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang slide master. Apa itu slide master? Jadi sama halnya dengan di PowerPoint, ketika kita ingin membuat slide banyak tetapi dengan desain yang sama, maka kita bisa memanfaatkan fitur dari slide master itu. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah kita buka dulu untuk new project. Anda buka dulu ya storyline-nya, kemudian klik new project, kemudian kita tunggu sebentar sampai articulate storyline-nya terbuka. Jika terbuka, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita seperti kemarin ya, setting awal dulu. Untuk di slide awal ini kita matikan dulu seperti ini. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Jangan lupa untuk men-setting ukurannya di desain ya, desain, kemudian story size. Kita pilih yang 16:9 dengan height-nya 720. Maka width-nya otomatis menjadi 1280. Oke. Selanjutnya adalah kita mau bikin desain yang seperti apa. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam pembuatan media pembelajaran kita tentunya ada yang namanya menu home ya, menu home. Nah, menu home ini nanti satu tampilan sendiri, kemudian nanti ada lagi tampilan untuk materi. Maka paling tidak kita sediakan 2 tampilan atau 2 desain, itu minimal. Untuk yang lain Anda bisa menyesuaikan sendiri. Bagaimana kita membuat slide master? Yang pertama kita posisikan di view, kemudian disinilah slide master. Nah, ini adalah master slide-nya. Seperti di PowerPoint persis. Ini ada bagian master slide. Jadi kalau kita tempatkan sesuatu di sini, nanti yang lain akan ikut sama. Kemudian yang kedua, di sini ada jenis slide, layout, title, and content dan sebagainya. Maka Anda bisa main-main di sini untuk desain yang pertama. Nah, apakah backgroundnya mau kita buat sama atau beda, itu selera kita ya. Tapi kalau saya pertama ini saya buat klik kanan, kemudian format background. Backgroundnya saya pilih dari gambar ya, picture or texture, dan kita pilih file. Kemudian kita cari background kita mau apa. Misalkan saya mau backgroundnya yang ini, kemudian apply to all gitu ya, kemudian close. Nah, tampilannya akan sama semua itu. Nanti ini masternya. Nah, di sini nanti kita gunakan untuk menu home ya. Jadi tampilan awalnya nanti cukuplah seperti ini. Dan yang ini nanti kita gunakan untuk materi. Kita bisa rename juga agar nggak lupa ya. Ini misalkan kita kasih nama layout ini layout materi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di dalam layout materi ini pasti nanti ada namanya judul dan kotak gitu ya. Kotak-kotak pembatas lah istilahnya seperti itu. Maka kita tambahkan dengan cara insert, kemudian picture. Nanti kita tambahkan sebuah kayak kotak gitu ya. Nah, kotak ini Anda bisa membuat sendiri seperti desain yang sudah direncanakan pada pertemuan dengan pemateri sebelumnya. Maka yang perlu kita lakukan, kita cari di mana kita simpan file-file aset kita. Maka saya tekankan sekali lagi, Anda harus membuat asetnya terlebih dahulu. Jika Anda sudah meranjak ke articulate storyline tapi tidak memiliki aset, sama saja Anda berperang tapi tanpa senjata. Anda pasti bingung mau buatnya seperti apa dan sebagainya. Maka mulai hari ini tolong bisa disiapkan aset-asetnya terlebih dahulu. Seperti nanti ini tampilannya seperti apa gitu kan. Tombolnya bagaimana, judulnya bagaimana dan seterusnya itu disiapkan terlebih dahulu.
Baik, di sini saya sudah membuat sedikit aset ya untuk kotaknya seperti ini. Nah, saya buat simple saja, tidak terlalu yang aneh-aneh. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilan ini memang kita buatnya nanti untuk tampilan mobile ya. Jadi tampilannya itu untuk tampilan HP. Jadi kita buat itu tidak seperti tampilan web. Nah, kalau tampilan web itu kan dia cenderung kayak kecil-kecil tulisannya ya. Kalau basisnya itu untuk nanti kita ke Android, ini saya sarankan untuk fontnya bisa lebih besar, karena kalau ketika kita membuat di komputer itu memang gede ukurannya, tapi kalau udah masuk ke handphone maka ukurannya bisa jadi kecil dan tidak proporsional. Nah, kemudian saya akan tambahkan sebuah judul di sini ya, sama seperti tadi, insert kemudian picture. Ini saya tambahkan untuk judulnya nanti. Nah, nanti desainnya selera saja, mau seperti apa bebas. Nah, kemudian untuk slide title-nya ini nanti saya taruh di sini di tengah. Nah, jangan gunakan font-font yang standar ya. Anda harus mulai menggunakan font-font yang cenderung lebih unik dan sesuai dengan karakter dari aplikasi. Nah, kalau untuk aplikasi HP bertujuan untuk anak-anak SMP, ini saya sarankan untuk font-fontnya ini gunakan font-font yang kids ya. Font-fontnya kids, jangan yang terlalu kaku. Nah, mungkin Anda bisa memilih font-font yang unik ya kan. Seperti saya contohkan, ini ada font kurs kasual seperti ini. Nah, ini fontnya asik ya, asik, dan menurut saya ini tidak terlalu kaku. Ini bisa Anda contoh lah. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja untuk desainnya ya, warnanya dan sebagainya. Ini Anda sesuaikan dengan keinginan sendiri, mana yang mau dipakai ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk tampilannya materi ya. Jadi materi itu nanti kita taruh di sini. Jadi kita bisa tambahkan sebuah slide teks lagi. Ini tinggal kita copy saja dan kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini slide teks. Sekalian saja nanti jenis hurufnya disesuaikan di sini, besar kecilnya juga disesuaikan, biar nanti ketika memasukkan konten tinggal copy paste saja, jadi tidak mengatur-ngatur font lagi gitu ya. Nah, ini saya sarankan fontnya kalau bisa terdiri dari maksimal 3 ya, jangan terlalu banyak jenis font, karena ternyata terlalu banyak jenis font tuh bikin bingung juga. Itu salah satu prinsip dari pembuatan multimedia. Nah, seperti ini desain kita ya. Nah, kemudian kita close saja. Nah, ini kemudian saya tambahkan untuk judulnya seperti kemarin, kita insert picture, kemudian kita cari aset kita. Nah, kalau kita sudah punya banyak aset, kita tinggal pakai saja ya. Dan kalau bisa asetnya yang memang buatan sendiri, dan kalau bisa memang original ya. Kalau mau nurun-nurun sedikit boleh, tetapi tidak persis sama ya, harus ada yang diubah. Misalkan saya taruh seperti ini. Nah, kita bisa membuat posisi ini ke tengah dengan klik alignment ya. Alignment ke tengah saja seperti ini, udah selesai. Nah, kemudian kita mau tambahkan sebuah menu kompetensi lah, katakan seperti itu. Tinggal kita tambahkan ini new slide ya. Nah, ini di sini new slide, terus basic layout. Nah, ini sudah ada di sini, kita tinggal klik saja. Nah, ini sudah, fontnya sudah sama, judulnya sudah sama. Nanti kita tinggal isi saja kompetensi. Nah, jadi akan enak sekali. Nah, terus di sini tinggal tulis kompetensi dasar seperti ini, kemudian ke bawah indikator.
indikatornya apa, kompetensi dasarnya apa, sudah selesai. Nah, mungkin itu untuk slide master ya. Saya rasa simple sama seperti di PowerPoint, dan Anda bisa bereksplorasi sendiri nanti untuk slide masternya. Anda bisa tambahkan di sini nanti untuk tombol nextnya juga boleh ditambahkan, nanti yang lain juga bisa ditambahkan. Misalkan saja ini saya tambahkan sedikit ya, jadi kita duplikat. Nah, ini untuk tombol yang ada nextnya ini. Nah, misalkan kita tambahkan yang ada nextnya. Nah, ini tombolnya belum ada. Nah, ini kita bisa tambahkan dengan insert shape ya. Kemudian seperti ini, kita beri warna hitam saja ini. Kemudian kita putar rotasi 90 derajat, kemudian kita tempatkan seperti ini ya. Nah, ini otomatis sudah jadi sebuah tombol kan, tinggal kita atur saja untuk alignmentnya ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah ada yang pakai tombol next ke kanan, kemudian nanti yang sini next dan prev gitu kan, kemudian satu lagi yang prev. Jadi ketika ada 3 slide, nah maka slide pertama itu hanya ada tombol ke kanan, slide kedua ada ke kanan dan ke kiri, tombol ketiga nanti kiri dan kanan. Itu juga perlu kita persiapkan semua. Nah, intinya seperti itu untuk pembuatan master slide. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi slide-slide apa sih nanti yang perlu dibutuhkan, nanti tampilannya seperti apa, nanti tinggal kita linkkan saja ke sini gitu ya. Nah, itu untuk pembuatan master slide-nya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.